Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang tema-tema sebelumnya, bahwa kita sudah menjelaskan tentang adanya hakikat ya. Jadi ini mutlak, di sini ada wujud ya, zat yang mengaktif ya, yang atau aktif. Ini yang pasif. Nah, berikutnya dalam iradah Allah, maka wujud setelah ini adalah hakikat, atau yang kita pernah sampaikan itu adalah asal usul alam. Ini bahan wujud semesta. Ketika sesuatu itu mutlak, maka yang muncul maupun wujud dari yang mutlak itu tidak serta-merta tiba-tiba jadi banyak ya. Maka dipastikan ada yang lebih dahulu wujud di hakikat ini ya. Jadi seperti juga alam semesta, kita tahu kan alam semesta, bumi ya, segala macam galaksi itu kan dahulunya alam semesta itu berada dalam kesatuan segala yang wujud pada dan di dalam satu wujud awal tersebut. Kita katakan ada yang menyebut singularitas. Single, masih satu. Inilah awal munculnya yang banyak. Di sini itu wujud awal dari segala sesuatu yang banyak. Yang banyak itu merupakan pecahan dari yang satu yang di sini itu. Nah, yang di sini apa namanya? Di sini namanya adalah hakikat awal, hakikat pertama ya. Hakikat pertama itu wujud, kemudian yang di diri pertama itu segala macam sesuatu yang majemuk maupun berbilang itu wujud. Jadi seperti kita memahami ini dunia, ini kan alam semesta yang sekarang itu wujudnya beraneka macam miliar galaksi dan triliun bintang-bintang itu dulu satu awalnya. Meledak dan memecahkan diri sendiri menjadi beraneka macam bentuk dan wujud baru. Nah, ini pun di sini juga sama. Ada satu titik awal sebelum adanya ini yang kemudian memecah menjadi beraneka macam dan kemajemukan atau keberbilangan. Nah, di sini itu tidak dapat dikatakan banyak mestinya. Tetap satu di sini itu, tunggal ya. Tetapi dalam ketunggalannya itu ada keberbilangan karena adanya batas yang ada ini. Jadi ini kan satu ya. Ini di sini pecah-pecah ini. Tetapi ini kan dalam satu hakikat maksudnya. Ini berada dalam satu hakikat ini, sini-sini itu. Jadi ini di sini ya ada hakikat pertama. Hakikat pertama itu adalah hakikat dasar dari segala yang mendasari seluruh kewujudan hakikat kemanusiaan.
hakikat ini tidak dapat dicapai kecuali oleh yang dikehendaki ini, dikehendaki yang mutlak ini. Nah, di sini ada tingkat tertinggi kewujudan segala sesuatu. Nah, yang satu itu, yang tunggal itu sebenarnya adalah isi dari yang ini. Di dalam tunggal satu itu segalanya itu wujud. Tetapi kan karena dia itu tunggal, maka seperti kita yang di dunia ini tidak mengetahui kan, maka dia mestinya tidak kita ketahui. Itu berarti kan mutlak kan, karena dia ada tanpa kita ketahui. Hanya tunggal itu hanya kita katakan ada itu karena untuk menginformasikan maupun untuk mengenal, membahasnya. Maka hakikat ini itu sebenarnya di sini. Di sini kan, hakikat itu di sini. Jadi ini di sini. Cuma kita bahas ketika dia itu kita bahas, maka dia bukan di sini ya. Ntar ini tak ambil dulu ini. Ini agak nggak jelas ini betulnya ya. Jadi ya, ini di sini ada hakikat tunggal, hakikat awal ya. Hakikat awal ini mestinya ada di sini, mestinya. Tetapi karena kita bahas, kita turunkan di sini. Pada dirinya sendiri ada di sini. Paham nggak ini? Jadi ketika kita bahas, yang pertama dari hakikat itu ada di sini. Tapi ketika dia tidak kita bahas, ada dalam dirinya sendiri, dia berada di sini. Berarti ini hakikat awal itu adalah yang maha wujud. Di sini kita taruh di sini itu sebagai untuk memudahkan kita memahami saja. Ketika dia itu wujud berbentuk, maka dia di sini. Tapi ketika dia belum berbentuk atau tidak berbentuk atau mutlak, maka di sini. Jadi mutlak atau bentuk itu sendiri adalah sudut pandang. Ketika dia berhadapan dengan yang di luar, maka dia berbentuk. Ketika dia itu tidak ada yang menghadapi atau tidak berhadapan, maka dia ada di sini. Ya, jadi supaya tidak salah paham, karena yang hakikat ini ya ketika kita bahas dan dia di sini itu ya dia bukan Tuhan, tetapi hakikinya Tuhan, karena dia merupakan aspek-aspek ini. Jadi inilah yang disebut dengan hakikat yang kita pahami sebagai awal dari segala macam hakikat. Ya. Yang tunggal ini dia wujud secara mandiri. Dia huwal awalu wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Nah, hakikat tunggal ini adalah sesuatu yang tidak diketahui, karena dia hanya mengetahui. Maha mengetahui, maha mengetahui. Oleh karena maha mengetahui, dia bukan yang diketahui. Maka ini maha mengetahui, ini bukan yang diketahui. Yang diketahui di sini. Di mana diketahui? Di sini. Jadi ini adalah ini, itu loh. Agak berputar ini, tapi kita perlu berlatih memahami ini, karena kalau tidak nanti kita punya tauhidnya cacat hanya. Kalau kita tidak belajar seperti ini, nanti tauhid kita bisa cacat, karena ilmu kita itu cacat. Ini perlu paham ini, kenapa? Karena agar tidak terjadi cacat ilmu.
ilmu yang menimbulkan cacat iman. Nah, ini yang bahaya ini cacat iman itu, karena ilmu kita kurang, akhirnya kita salah menilai, sehingga yang ada kalian terjadi yang Tuhan diabaikan, malah yang bukan Tuhan dipertuhankan. Ini timbulnya begitu. Jadi zat ini adalah tunggal. Dia sifatnya maha mengetahui, tapi bukan yang diketahui. Dia maha melihat, tapi tidak dilihat. Paham nggak? Dia maha melihat, tapi tidak dilihat. Sifatnya itu melihat, bukan dilihat. Di sini, maka ini adalah awal dari segala wujud, hakikat dari segala yang hakikat. Di sini sudah wujud kemajemukan hakikat, termasuk kita juga dulu di sini ada, hakikat kita itu ada. Tapi ini bukan dikatakan banyak di sini, tunggal dikatakan karena memang itu dalam ketunggalannya. Nah, yang hakikat yang awal dari ini itu di sini. Cuma kita perlu taruh di sini karena untuk membahas. Jadi ketika kita bahas, dia bukan di zat Tuhan, tapi ada di sini. Maka zat Tuhan tidak bisa kita bahas. Ketika kita membahasnya, maka harus kita turunkan dulu ininya di sini. Saya ulangi lagi ya. Ketika kita hendak membahas yang di sini, yang maha mengetahui ini harus kita turunkan dulu, tarik dulu ke sini. Nah, di sini baru kita boleh membahas. Maka yang di sini yang sedang kita bahas itu bukan Tuhan, tetapi hakikat dari seluruh makhluk. Beda sama Tuhan. Dipahami ini ya? Nah, disinilah letaknya ada yang menyebut yaitu Ruhul Kudus. Ruhul Kudus. Ada lagi Ruhul Amin. Ini Ruhul Amin itu ruh yang maha suci ini. Maha suci. Ruhul Kudus, Ruhul Amin, maha terpercaya ya. Inilah sistem pemahaman kita dalam mempelajari filsafat wujud. Jadi yang misalkan kita sampaikan ya, jadi ketika di sini itu dia adalah Allah. Tapi ketika dia berpindah turun ke sini, bukan Allah, menjadi hakikat. Inilah Ruhul Kudus yang diturunkan ke Nabi Isa alaihissalam. Di sini dia turun ke badan Nabi Isa alaihissalam. Maka meskipun dia itu adalah berasal dan dirinya adalah ini, tetapi dia tetap ketika sampai ke bawah ya makhluk. Dia berkata-kata, berbuat misalkan dengan kun fayakun itu dengan izin dirinya di sini. Yang mutlak ini, karena tidak bisa kalau ini langsung tidak bisa. Maka ketika dia itu harus ke sini, maka dia sudah memiliki baju makhluk. Jadi Ruhul Kudus ini, meskipun dia Ruhul Kudus, tapi ketika sampai ke bawah ini sudah menjadi baju, mengenakan baju makhluk, seragam makhluk, maka dia itu adalah makhluk. Meskipun isi dasarnya itu adalah Ruhul Kudus. Ini Ruhul Kudus ini ya. Begitu juga ketika Rasulullah itu diangkat ke langit Sidratul Muntaha, itu beliau di sini, batas ini. Ketika beliau mendengar perintah dari Allah, maka di situ kan tidak ada wujud ya, tidak nampak, hanya suara. Suara itu muncul dari sini langsung ke Rasulullah. Maka di sini ada Rasulullah ini. Naik ke sini Rasulullah. Batas ini ke sini dan dia diberi wahyu secara langsung oleh Ruh yang maha suci yaitu Allah Subhanahu wa taala. Disitulah beliau mendapatkan perintah sholat. Beliau tidak berubah.
tidak berubah keadaannya, masih seperti kita. Dia punya jasmani rohani pun dia naik ke sini, ditingkatkan oleh Allah, dinaikkan, dan dia sendirian. Malaikat tidak bisa menemani di sini. Ini malaikat sudah hanya di sini batasnya itu. Dia tidak di sini. Di sini itu ditampakkan kepada beliau itu sesuatu yang meliputi sesuatu. Jadi apa itu sesuatu itu? Adalah ini. Jadi hakikat itu beliau ditampakkan sesuatu yang meliputi sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu yang meliputi sesuatu. Sesuatu pertama itu ini hakikat yang meliputi wujud alam semesta. Sesuatu itu hakikat. Yang kedua yang meliputi sesuatu itu yang makhluk. Sesuatu itu makhluk, di dalam hal ada makhluk lagi. Maka sesuatu yang meliputi sesuatu, Allah ditujukan kepada beliau Muhammad itu sesuatu yang meliputi sesuatu ini. Ini di sini nampak semua di atas ini kan atas ini ya, nampak semua di bawah ini. Jadi ini adalah batas Sidratul Muntaha dan juga batas Ruhul Qudus untuk turun ke bumi kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam bahasa agama Islam pun kan meskipun beliau naik, dia tidak jadi Tuhan, tetap manusia beliau. Tetap manusia. Oleh karena itu juga sama, yang di sini ketika turun ke bumi dengan pakaian-pakaian bumi, dengan pakaian-pakaian terbatas, maka bukan disebut Tuhan. Dia disebut makhluk biasa seperti manusia, utusan. Dan dia utusan itu adalah seperti kita manusia, makan minum tanpa kehilangan kehebatan maha sucinya. Tanpa kehilangan kehebatan maha sucinya. Dia masih sebagai maha suci, cuma berpakaian manusia. Dan dalam Islam itu bukan Tuhan, tetap dia itu adalah utusan atau makhluk. Yang Tuhan itu di sini maksud lu. Di sini siapapun, apapun bentuknya, bagaimanapun, dia tetap makhluk atau ciptaan yang diciptakan oleh Yang Maha menciptakan. Ini temanya apa hari ini? Ruhul Qudus dan Sidratul Muntaha. Ruhul Qudus dan Sidratul Muntaha. Tema hari ini supaya kita paham dan tidak simpang siur pemahaman kita. Semoga ada kejelasan ya untuk memahami ini sehingga tidak timbul persepsi maupun penilaian yang keliru ataupun sesat pikir ataupun tersesat dalam memahami ini. Jadi ini adalah Allah ya. Ini adalah makhluk ciptaan ya. Di sini ada batasnya. Jadi yang Sidratul Muntaha di sini. Ini ya di sini ya. Ini juga sama ini ya. Di sini ya. Disitulah kita akan memahami bahwa segala sesuatu itu butuh ilmu, iman juga butuh ilmu, ilmu juga dibutuhkan dalam kita berbuat beramal. Jangan sampai kita ilmu itu keliru, jadi amalnya pun keliru, iman kita keliru. Demikian dari saya, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.